Berikut ini adalah dokumentasi pengimbasan AKM, BIMTEK AKM yang saya lakukan di sekolah bersama temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan pengimbasan asesmen kompetensi minimum yang sudah saya ikuti ya. Jadi yang sering ditanyakan yang di sini yang pertama yaitu gimana sih kita untuk ikut BIMTEK AKM ini? Yang pertama yaitu harus memiliki akun SIM PKB ya. Bisa dikunjungi laman yang sudah tersedia di sini yaitu portal gtkbelajar.kemdikbud.go.id. Jadi di sini untuk aktivasi akun, pencarian nomor UKG, dan untuk jika Bapak Ibu lupa passwordnya ya. Kemudian yang kedua yaitu persyaratan. Syaratnya apa sih supaya bisa ikut BIMTEK AKM ini? Persyaratannya yaitu hanya Bapak Ibu adalah guru atau kepala sekolah atau pengawas SD, SMP, SMA atau SMK, guru atau kepala sekolah SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBM sederajat. Yang tentunya harus memiliki akun pada SIM PKB ya. Kemudian langkah mendaftar. Untuk melakukan pendaftaran tinggal klik mendaftar aja di gurubelajar.kemdikbud.go.id. Ketik daftar ya. Nanti di situ ada langkah-langkahnya. Tinggal diikuti. Kemudian untuk jadwal. Di sini jadwalnya yaitu pendaftaran BIMTEK tiap-tiap angkatan dapat dilakukan paling lambat hari pertama jadwal sebelum BIMTEK dimulai. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu daftar itu ada jadwalnya. Untuk tahapannya yang pertama di sini ada orientasi dan BIMTEK, kemudian yang kedua pengimbasan. Sekarang untuk dapat sertifikat harus ada pengimbasan ya. Kemudian prosesnya yaitu yang pertama penyelesaian aktivitas. Di sini nanti akan ada apa aja yang harus kita selesaikan ya. Kemudian durasi ini. Durasinya sudah ditentukan. Kemudian asesmen. Kita ini lulus jika minimal nilainya 70% ya pada tahap BIMTEK. Kalau belum 70% nanti bisa mengulangi lagi. Untuk materinya yaitu materi yang ada pada peserta mengikuti BIMTEK atau diklat hanya bisa diikuti dan terus dapat diulang-ulang ya. Jadi materinya nanti ada di dalam situ, makanya Bapak Ibu harus ikut. Kemudian pengimbasan. Setelah kita mendapat BIMTEK, dapat materi, kemudian kita melakukan pengimbasan. Kemudian yang terakhir tinggal setelah dinyatakan tuntas oleh sistem, maka akan diberi sertifikat. Untuk mendapatkannya kita harus mengisi kuesioner. Tapi sebelum itu kita akan diminta untuk melakukan pengimbasan ya. Nanti ada tautan yang harus kita upload sebagai bukti kalau kita sudah melakukan pengimbasan. Ini nanti terhubung sama link YouTube. Setelah pengimbasan nanti baru kita bisa mengunduh sertifikat ya. Kemudian gimana sih materinya, kira-kira seperti apa sih dalam AKM ini, dalam BIMTEK AKM ini? Nanti di sini akan sedikit saya kupas materinya ya tentang yang dijabarkan pada AKM ini, pada BIMTEK AKM. Yang terpenting di sini Bapak Ibu harus mengaktifkan dulu ya akun SIM PKB-nya yang @guruku.id. Itu adalah akun SIM PKB ya, bisa minta di operator sekolah. Kemudian untuk materinya sendiri di sini gimana sih caranya kita mau ikut bergabung dalam BIMTEK. Kita langsung aja, kita sudah masuk ke klik gurubelajar.kemdikbud.go.id. kemudian kita masuk, kita cari seri asesmen kompetensi minimum. Kemudian nanti muncul ya seperti ini tampilannya. Kemudian ini ada contoh-contoh untuk yang sudah melakukan pengimbasan. Kita kemudian di sini
masuk ya di beranda tadi. Nah, seri asesmen kompetensi minimum. Kemudian tadi seri asesmen kompetensi minimum lagi kita pilih nanti. Mana ya nih? Oh ini. Ya, itu dia. Kita pilih, klik. Nah, setelah kita pilih, nah muncul ini ya. Kemudian kita klik mulai belajar. Nah, di sini kita akan mulai belajar ya. Kita lihat di dalamnya ada apa nanti. Nah, di sini ada data kita ya. Nanti ada data kita. Nah, kemudian kita langsung pilih aja nih asesmen kompetensi minimum. Oke. Nah, di sini bisa ada bergabung di grup Telegram. Terus nih, kalau kita sudah melakukan kegiatan nanti akan bisa sertifikat kegiatannya bisa diunduh. Karena saya belum, jadi belum punya. Nah, oke, di sini akan saya beri saya kupas materinya yang kita pelajari nih. Kita nih di BIMTEK Guru Belajar Berbagi tingkat SD angkatan 24 ya, karena saya ikut di angkatan 24. Oke, nah di sini ada kata pembukanya sih, kenapa sih kita harus mengikuti BIMTEK ini, kemudian alasan-alasan apa aja. Nah, karena BIMTEK AKM ini termasuk sangat penting ya, karena nantinya kita akan melakukan AKM di sekolah. Oke, nah kemudian kita lanjut lagi. Apa sih pentingnya asesmen nasional? Nah, sekarang kan udah ada ujian, kenapa sih harus diubah sama asesmen nasional? Nah, ini dia. Nah, pada aktivitas sebelumnya udah dijelaskan bahwa asesmen nasional itu penting. Nah, karena akan ada beberapa kecakapan hidup di abad 21 ini yang sangat diperlukan oleh anak-anak. Nah, diantaranya yaitu seperti kecakapan belajar dan berinovasi, kemudian teknologi ya. Nah, berikutnya adalah profil belajar Pancasila. Oke. Nah, kompetensi siswa ini yang paling penting. Nah, dan berhubungan antara kecakapan hidup abad 21 dan profil belajar Pancasila, di mana nanti asesmen nasional ini terukur melalui apa aja nih, ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, jadi nggak hanya dilihat dari nilai siswanya aja ya. Oke, selanjutnya ngantar program BIMTEK Guru Belajar nih, seri AKM. Ini asesmen pra program. Nah, nanti kita akan diminta untuk mengisi asesmen pra program. Jadi setelah kita mengikuti program nanti terlihat hasilnya sama yang belum. Kira-kira kita sudah mengerti belum sih tentang AKM ini gitu kan. Oke, selanjutnya kita skip aja bagian ini untuk soal-soalnya. Saya sampaikan materi-materi saja. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat asesmen nasional. Nah, di sini asesmen nasional ini menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dan dari waktu ke waktu ya dalam sistem pendidikan. Kemudian bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya terjadi di sekolah. Nah, ini nih untuk lebih jelasnya manfaat asesmen nasional nih. Potret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah, kemudian umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran dan dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitasnya. Nah, jadi akan lebih terukur nanti ya dengan adanya asesmen nasional. Kemudian untuk ujian nasional, nah evaluasi ujian nasional. Nah, kalau sekarang kita ini sudah melakukan ujian nasional ya yang kita laksanakan pada sekarang ini. Nah, untuk AKM sendiri nantinya bukan ujian nasional lagi ya, tapi pakai asesmen nasional. Apa sih bedanya? Nah, ini perbandingan asesmen nasional dan ujian nasional. Tujuannya jelas berbeda ya. Nah, kemudian level siswanya juga berbeda. Kalau di ujian nasional semua tingkat akhir setiap jenjang. Sedangkan di asesmen nasional hanya kelas 5, 8 dan 11. Nah, subjek siswanya juga dipilih acak. Gitu ya sebagai sampel. Nah, kemudian untuk teknis pelaksanaan asesmen nasional. Nah, petunjuk pelaksanaan teknisnya nanti akan
lebih jelasnya nanti bisa Bapak Ibu lihat saat Bapak Ibu mengikuti pelatihan. Ini agak kurang jelas tulisannya. Kemudian selanjutnya kriteria peserta pelaksana. Nah, untuk kriterianya ini adalah seluruh satuan pendidikan, kemudian tidak semua murid, dan pemilihan sampel secara acak ya, diambil dari kelas 5, 8 dan 11. Nah, oke. Nih. Di sini ada alasan kenapa sih asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa. Kemudian kenapa sih kok kelas 5, 8 dan kelas 11? Kenapa nggak kelas 1, kelas 3, kelas 6 gitu ya? Di situ nanti akan ada materinya. Makanya Bapak Ibu harus ikut BIMTEK AKM ini. Kemudian selanjutnya, nah materi merumuskan butir soal asesmen nasional. Nah, nanti untuk butir soal sendiri ada beberapa butir soal ya, yang untuk bentuk soal di asesmen nasional diantaranya pilihan ganda kompleks kok komplikatif, kemudian isian singkat, uraian, nah dan menjodohkan ya. Itu adalah bentuk-bentuk soal yang ada di asesmen nasional. Kemudian selanjutnya, nah di sini kita baca bisa. Nah, ada tadi uraian, siswa menjawab berupa kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Sama sih seperti ujian yang ada sekarang ini ya, nggak jauh beda. Nah, kemudian selanjutnya ada asesmen literasi membaca. Nah, ini konsepnya. Kenapa sih harus ada literasi membaca dalam asesmen nasional? Nah, gini. Kemudian nanti untuk meningkatkan literasi membacanya anak, apa aja sih nanti yang dinilai gitu. Kemudian selanjutnya mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Nah, jadi nanti ada literasi membaca itu ada yang berupa informasi dan fiksi ya. Nah, adapun komponen AKM literasi membaca ini di bawah ini ada yang pertama yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Nah, di sini kalau konten ada dibedakan jadi dua, ada teks, mana sih yang termasuk informasi, mana sih yang termasuk fiksi. Kemudian kognitifnya untuk menemukan info atau interpretasi atau evaluasi. Nah, konteksnya ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, untuk menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SD, nah ini dia levelnya ada 3 ya. Di SD itu ada 3 level untuk asesmen literasi membaca ini. Selanjutnya untuk membuat seri asesmen literasi, nanti kita juga dipelajari materinya di sini ya. Nah, selanjutnya adalah asesmen numerasi tingkat SD. Nah, kalau tadi udah literasi, sekarang kita akan masuk ke konsep numerasi. Nah, numerasi itu berarti berarti angka ya, bagaimana kemampuan anak yang menghitungnya gitu ya, gimana aja nanti asesmennya. Nah, numerasi ini merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa ya untuk menggunakan matematika. Nah, ini mengenal asesmen numerasi ini, kontennya di sini ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Sedangkan kognitifnya ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Untuk konteks sama tadi kayak literasi, ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Nih ya, bedanya tadi literasi sama numerasi ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke tindak lanjut laporan hasil asesmen. Nah, setelah itu kita
mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi siswa. Nah, setelah kita mengikuti BIMTEK AKM ini, nah jadi nanti akan ada pengelompokan 4 siswa. Nah, di sini ada yang perlu intervensi khusus, kemudian dasar, cakap, dan mahir ya. Nah, cakap itu nanti yang dikatakan murid itu yang seperti apa, nanti dijelaskan ini ya detailnya. Nah, kalau numerasi juga sama, kelompoknya dibagi 4 itu. Kemudian selanjutnya setelah kita mempelajari materi ini, kita akan masuk ke dalam perbedaan, menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, ya, di sini yang ditekankan adalah tingkat penguasaan. Nah, tingkat penguasaan. Fokusnya adalah tingkat penguasaan siswa ya. Jadi bukan fokus ke nilai siswa, tapi bagaimana siswa itu punya kecakapan terhadap kecakapan hidup gitu, dan lain-lain, serta penguasaan materi siswa. Nah, di sini ada beberapa konsep ini ya. Kalau mahir seperti apa, cakap seperti apa, nanti Bapak Ibu akan mendapatkannya bila mengikuti BIMTEK ini ya, BIMTEK AKM. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya. Nah, ini ayo coba AKM. Nah, udah siap belum kira-kira kita untuk mencoba AKM di sekolah ya? Nah, nanti panduannya di sini bisa dilihat. Ini kurang jelas gambarnya. Nah, nanti Bapak Ibu akan bisa melihat. Selanjutnya setelah kita selesai kepada materi, maka selanjutnya kita ada nanti program pasca. Nah, asesmen pasca program guru belajar Sri AKM. Jadi setelah kita mendapat materi ini, kita akan diminta untuk mengisi beberapa kuis ya, latihan. Nah, oke. Sekian Bapak Ibu. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.